Eko. Kali ini saya akan mempresentasikan kasus 3. Di sini saya bertindak sebagai coach. Saya sendiri Muslikatul Sofiana dan coach, mohon maaf saya coachnya Muslikatul Sofiana. Terus untuk Pak Eko Setiawan Oktober Nadi sebagai coach dan Bu Agnes Mustika sebagai pengamat. Situasi dalam kasus 3 ini adalah rekan kerja bercerita bahwa dia mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Lalu pengawas sekolah ini bilang ke kepala sekolah guru yang disupervisi itu bahwa guru tersebut mengajar tanpa buku teks. Nah, jadi padahal guru tersebut mengingatkan pengawas bahwa mengatakan kepada pengawas bahwa dia sudah mendapatkan sumber belajar dari sumber belajar lain dan dia juga sudah mengacu pada kurikulum, tapi ternyata masih menjadi masalah oleh pengawas karena tidak menggunakan buku. Nah, di sini latar tempatnya adalah Bu Sofi yang baru keluar dari kelasnya melihat Pak Eko duduk di pojok taman. Sesekali Pak Eko menghela nafasnya. Melihat kegelisahan di wajah Pak Eko, Bu Sofi berjalan mendekati Pak Eko. Assalamualaikum Pak Eko. Panas. Salam Bu Sofi. Pinter ya Pak, capsek ya Pak Eko. Beli pohon ketapang yang cepat tumbuhnya. Baru 1 tahun sudah bisa buat ngadem. Dibuatkan kursi kayu gini, tambah adem ya Pak. Iya nih Bu. Saya perhatikan di luar kelas Pak Eko kok seperti terus-terusan menghela nafas. Gitu terus Pak. Dan tumben nih mojok di taman. Ada apa Pak? Tidak ada apa-apa kok Bu ini Bu. Oh iya, kemarin Pak Eko disupervisi dengan pengawas. Lancar Pak? Tidak lancar sih Bu. Kalau boleh tahu, tidak lancarnya gimana Pak? Jika Bapak cerita, barangkali kegundahan Bapak akan sedikit berkurang. Sebenarnya saya ini bingung Bu, mau cerita apa enggak ya. Saya takut jadi gosipin orang nih. Daripada dipendem Pak, nanti timbul jerawat loh. Kan mending jerawatnya dibagi Pak, biar nggak numpuk. Tapi kalau lemak jangan dibagi ya Pak. Saya udah kebanyakan. Ibu ini bisa aja. Masa jerawat dibagi-bagi. Alhamdulillah Pak Eko sudah mulai tertawa. Makasih ya Bu, sudah bisa buat saya tertawa dan agak plong dikit nih. Sebenarnya saya bingung nih mau cerita sama siapa. Sama istri takutnya dibilang lebay. Masalah gitu kok langsung putus semangat. Kalau boleh tahu nih Pak, apa yang membuat guru energik kita ini kehilangan semangat selama beberapa hari ini? Ini loh Bu, minggu lalu ini kan saya disupervisi nih oleh pengawas. Hari berikutnya saya ini dipanggil kepala sekolah. Terus dipanggil kepala sekolah, Pak Epsek menyampaikan apa Pak? Ini Bu, yang bikin saya galau terus. Kata Bapak Kepsek, dari hasil supervisi, pengawas menyampaikan bahwa beliau tidak berkenan jika saya mengajar tanpa buku teks. Terus selama ini Bapak mengajar dengan apa? Ya, saya kan kadang ngajak anak-anak bernyanyi jika mengajar matematika. Kemudian kadang juga saya buat PowerPoint untuk media pembelajarannya, dongeng digital. Kemudian padahal saya memanfaatkan sumber belajar lainnya dan tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks loh Bu. Nah, menurut Pak Eko nih, apakah dengan menggunakan lagu, PowerPoint, pembelajaran Bapak di kelas efektif? Iya, ya pastilah efektif Bu.
Kalau seperti itu, buktinya apa ya Pak ya? Ya buktinya anak-anak merasa menjadi dirinya sendiri. Anak-anak cenderung lebih ceria. Lihat tahu sendirilah kelas saya ya, lihat pasti kan kelihatan tuh. Ini lebih senang sama matematika ya. Kadang kami pun malah belajar di luar kelas, Bu. Hebat nih Pak Eko nih. Saya pun melihat murid-murid Pak Eko jadi ceria gitu kalau belajar matematika. Saya pun kalau jadi muridnya Pak Eko bakal senang belajar matematika. Saya pernah nih melihat Pak Eko mengajar bilangan positif negatif dengan adegan maju mundur. Itu kinestetik anak jalan juga Pak. Belajar olahraga, juga belajar matematika juga Pak. Tapi ternyata Pak Eko ini masih belum baik ya dipandang oleh pengawas karena tidak memakai buku teks. Ya, Bu, itulah yang membuat saya galau. Masa gara-gara seperti itu harus bawa buku teks, Bu. Kalau saya nih, Sebelum membuat PowerPoint, apa yang Pak Eko lakukan? Dari mana materi tersebut berasal? ya yang pasti saya ngambil dari rangkuman beberapa sumber buku, Bu, sama internet. Nah, saya memanfaatkan itu. Nah, itu kan Pak Eko memakai sumber buku. Oh iya ya, benar juga ya, Bu ya. Nah, mungkin Pak Pengawas karena melihat waktu saya di kelas kemarin itu nggak ada bukunya ya. Nah, supaya buku itu terlihat di meja Pak Eko oleh orang lain nih, apa yang harus Pak Eko lakukan? Oh iya ya, Bu. Saya kan punya banyak rangkuman materi nih dari beberapa sumber. Saya kumpulkan jadi satu biar bisa dipelajari oleh orang lain. Nah, agar ketika saya pelatihan atau sakit bisa diikuti oleh orang lain nih. Betul sekali Pak Eko. Wah, luar biasa Pak Eko ini. Tapi Bu, saya nyimpennya ini kan di laptop. Nah, tapi pun acak, tidak saya buat folder per subbab. Saya itu orangnya kalau cari-cari itu asal jadikan apa namanya, saya simpen belum saya folder. Ya, nah saya rapikan terlebih dahulu ini. Kayaknya harus saya print ini. Ya, saya bisa nanti minta tolong Bu Sofi ya. Kan Bu Sofi ini pinter Canva nih untuk membuat ilustrasinya, sehingga siswa saya bisa menarik juga membaca buku nih Bu. Itu maksud pengawas, Pak. Biar anak-anak juga terbiasa pegang buku. Terus rencana berikutnya apa nih, Pak? Setelah membuat modul atau bahan ajar. Oh ya, mau saya print bentuk buku yang bagus, nanti kemudian saya tunjukkan ke kepala sekolah sama pengawas, Bu, bahwa saya sudah memperbaiki kekurangan saya. Jadi kalau ada apresiasi guru kategori bahan ajar, saya bisa ikut ya kan, Bu? Alhamdulillah, kembali lagi nih Pak Eko yang penuh semangat. Sekolah ini bangga punya Pak Eko, sosok yang inspiratif kayak Pak Eko. Kalau Pak Eko semangat dan penuh senyum, nular Pak. Pantes sekolah ini kok suasananya kelabu. Ternyata Pak Eko lagi tidak bersemangat. Terima kasih ya Bu ya, sudah mau mendengarkan cerita saya. Ya, saya bisa menemukan solusi nih, dan Ibu juga bersedia membantu saya. Semoga Allah membalas kebaikan Bu Sofi nih. Alhamdulillah, sama-sama ya Pak ya. Mari Ya Pak, Bu, saya ke kantor dulu. makasih. Oke, Assalamualaikum. sip. Waalaikumsalam. Baik, silahkan Bu Agnes sebagai pengamat mengomentari. Ya, terima kasih Bu Sofi. Dari apa yang dipraktekkan Bu Sofi dengan Pak Eko tadi ya, dari penyampaian yang disampaikan Bu Sofi tadi, gesturnya sudah luas dan tidak terkesan memaksa ke coachingnya. Jadi walaupun agak banyak pertanyaan, tetapi coachingnya itu tidak merasa dipaksa untuk menjawab. Seperti itu. Kalau dari langkah-langkah dalam model tirtanya, dalam isinya, coachnya sudah menyampaikan pertanyaan yang dapat membuat coach itu menyampaikan tujuannya. Itu untuk bagian yang tujuan. Yang kedua yang tentang identifikasi,
coachnya sudah memberikan pertanyaan pada identifikasi, sudah berupa pertanyaan terbuka dan sudah dapat mengeksplorasi coach untuk menjelaskan potensi yang dimilikinya dan alternatif solusi yang diambil coach terhadap permasalahan yang dihadapinya, Bu ya. Yang ketiga tentang langkah rencana aksinya sudah terlihat di situ. Pertanyaannya reflektif dan sudah mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh si coach, yaitu Pak Eko tadi yang mendapatkan masalah ya Bu ya. Yang keempat tentang bagian yang tanggung jawab, pertanyaan yang diberikan oleh Bu Sofi sudah mengarahkan Pak Eko sebagai coach untuk mengambil komitmen dari aksi nyata yang akan dilaksanakan seperti itu, Bu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Yang lainnya sudah sip. Terima kasih, Bu.